Halo, bertemu kembali bersama Pak Guru. Kali ini kita akan latihan soal materi tentang gerak dan gaya. Kalau soal apa yang kita bahas, kita lihat saja langsung. Masih di kelas 7 ya, kurikulum merdeka. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, terutama Pak Guru mau bahas tentang penerapan dalam perhitungan materi tentang gerak dan gaya. Yang pertama itu adalah soal tentang perpindahan, kedua tentang jarak dan perpindahan, yang ketiga penerapan jarak dan perpindahan, kemudian yang keempat penerapan kecepatan, yang kelima penerapan kelajuan, yang keenam penerapan kelajuan rata-rata, dan yang ketujuh yang terakhir adalah penerapan hukum Newton kedua. Agar tidak berlama-lama, mari kita lihat saja langsung soal nomor 1 tentang perpindahan. Mari kita baca soalnya dengan baik-baik. Dalam aktivitas seorang siswa yang pergi ke sekolah dan kembali lagi ke rumah, ketika jarak dari rumah ke sekolah adalah 1000 meter, maka perpindahan yang dilakukan siswa tersebut adalah... Nah, pertama kali yang perlu kita pahami adalah konsep tentang perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan. Apa itu perpindahan ya? Perpindahan adalah perubahan posisi akhir dikurang posisi awal. Atau dalam persamaannya dibuat delta X sama dengan XT dikurang X0. Nah, ini dia. Ini dia persamaannya. Lalu, pertanyaannya, di mana XT-nya dan di mana X0-nya? Kita baca kembali soalnya baik-baik. Dalam aktivitas seorang siswa yang pergi ke sekolah dan kembali lagi ke rumah. Nah, yang perlu kamu pahami adalah begini. Ini Pak Guru buat gambar rumah. Si siswa berangkat dari rumah menuju sekolah yang panjang lintasannya adalah 1000 meter. Yang perlu dipahami, yang pertama adalah rumah adalah X0. Artinya, rumah adalah posisi awal, di mana di X0 itu adalah titik 0, nilainya 0. Dia bergerak ke sekolah. Nah, di sekolah apakah dia sebagai XT atau titik akhir? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena dikatakan di situ siswa kembali lagi ke rumah. Lintasannya 100 meter juga. Nah, maka XT-nya di mana? XT-nya itu adalah di rumah juga. Artinya begini. Delta X sama dengan XT dikurang X0. Di mana XT nilainya itu adalah 0. Kenapa 0? Dia kembali lagi ke titik awal. Ini titik awal. Titik awalnya di rumah, dia kembali lagi ke titik awal di rumah. Maka XT-nya 0 dikurang X0-nya berapa? X0-nya pasti 0. Maka didapatlah perpindahan atau delta X-nya adalah 0 meter. Jadi dengan kata lain, mau kemanapun dia bergerak, kalau dia kembali ke titik awal, XT-nya dan X0 sama, maka delta X pasti sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Baik, kita kembali lagi, kita bahas untuk yang soal nomor 2.
Sekarang kita masuk ke soal nomor 2 tentang jarak dan perpindahan. Seperti apa soalnya, kita lihat. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah mobil bergerak dari posisi A ke posisi B, kemudian dia bergerak kembali ke posisi C melalui lintasan yang sama di titik C. Dari gambar di atas, besarnya jarak dan perpindahan yang dilakukan mobil berturut-turut adalah, maka kita akan lihat berapakah jaraknya, kemudian berapakah perpindahannya. Sekarang kita perhatikan. Kita bahas untuk yang satu dulu, yang jarak. Yang jarak, diketahui, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi berapapun panjang lintasannya, tidak peduli arahnya kemana, maka semua lintasan ini dihitung berapa panjangnya. Jadi kita lihat dari posisi A, maka S sama dengan, atau jaraknya sama dengan, dari posisi A ke posisi B itu adalah 80 km. Ditambah dari posisi B ke posisi C, yaitu 30 km. Sehingga didapat begini. Besarnya jarak itu adalah jumlah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti 80 km ditambah 30 km, sehingga didapat hasilnya adalah 110 km. Inilah jaraknya. Nah, sekarang kita lihat perpindahannya. Tadi di soal nomor 1 kamu sudah bahas tentang perpindahan, yaitu delta X sama dengan XT dikurang X0. Di mana XT adalah titik akhir. Sekarang titik akhirnya adalah di C. Bedanya dengan jarak, perpindahan itu yang dilihat posisi akhir XT dan posisi awal X0. Maka panjang dari X0 sampai XT ditarik garis lurus, didapatlah segini. Inilah perpindahannya. Sehingga untuk mengetahui XT, titik akhirnya di C ini, kita perlu menggunakan rumus yang berbeda, yaitu panjang dari A ke B, panjang dari A ke B dikurangi panjang dari B ke C. Maka didapat 80 km dikurang 30 km. Sebagai catatan, 80 km ini bukan XT, bukan. Dan ini juga bukan X0. Tapi kita mau mencari titik XT, itu adalah 80 km dikurang 30 km. Didapatlah XT-nya sama dengan 50 km. Dikurang X0-nya adalah 0, karena posisi awalnya di A ini adalah 0. Sehingga didapat perpindahannya adalah 50 km. Sampai sini paham ya? Perbedaan antara jarak dan perpindahan. Maka jaraknya 110, perpindahannya 50. Karena hanya dihitung posisi A sampai posisi C untuk perpindahan. Dan untuk jarak, itu adalah akumulasi atau jumlah lintasan yang sudah ditempuh. Tidak memperhatikan arah dan posisi. Begitu. Sekarang kita kembali lagi, kita lihat soal nomor 3. Tentang penerapan jarak dan perpindahan. Kita lihat sama-sama. Berkah berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor.
dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika ia sampai terlambat sekolah pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, dan jarak dari rumah Berkah ke sekolah 6 km, maka Berkah berangkat dari rumah pada pukul berapa dia berangkat? Nah, yang pertama yang perlu kita buat adalah buat dulu diketahui. Diketahui Berkah berangkat dari waktu ya. Pukul 07:10. Maaf, ini bukan berangkatnya tapi sampai waktu pukul 7:10 dia sudah terlambat sepertinya. Kemudian kecepatannya V sama dengan 4 meter per sekon. Lalu apabila jarak dari rumah ke sekolah, rumah Berkat maksudnya, adalah 6 km. Dalam 6 km ini kita ubah menjadi meter. Dikali berapa? 6 dikali 1000. Karena 1 km sama dengan 1000 meter. Sehingga jaraknya adalah 6000 meter. Nah, kemudian kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan. Kemudian di sini ditanya adalah pukul berapa Berkah berangkat. Maka kita lihat, kita harus tahu dulu berapa waktu yang dibutuhkan Berkat dari rumah ke sekolah. Maka dibuatlah persamaannya S sama dengan V kali T. Jadi kalau yang ditanya waktunya, T sama dengan S per V. Maka kita bisa hitung S sama dengan 6000 meter per 4 meter per sekon. Meternya boleh dicoret. Sehingga didapat 6000 dibagi 4 itu adalah, kita bagi sama-sama, 6000 dibagi 4. 1, 4, 2, 25. 1500 sekon. Maka T-nya sama dengan 1500 sekon. Nah, kita ubah lagi dari sekon ke menit. Nah, kita lihat. Maka bagaimana mengubahnya? 1 menit sama dengan 60 sekon, sehingga waktunya 1500 sekon dibagi 60. Nolnya boleh kamu coret. 150 dibagi 6. 15 kali 2, 12, 5, 30. Maka waktunya, T-nya adalah 25 menit. Nah, sekarang 25 menit sebelum 7:10 adalah, maka 7:10 dikurangi 25 menit. Dapat berapa? Didapatlah waktunya adalah 5. Lalu di sini 66. Ini 6 ya. Karena 1 jam itu 60 menit dikurang 2 sehingga dapatnya 4. Maka berangkatnya adalah pukul 6.45. Nah, begini dia. Sampai sini cukup jelas ya.
Baik, sekarang kita lanjutkan. Untuk soal nomor 4, penerapan kecepatan. Baik, soalnya adalah Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 km per jam. Perpindahan yang ditempuh Adi selama 2 menit adalah, kita buat dahulu, diketahui. P sama dengan 72 km per jam. Kita harus ubah ke dalam meter per sekon. Sama dengan 72 km sama dengan 72.000 meter per jam. Jam ke sekon jadinya 3.600 sekon. Boleh dicoret nolnya. Sehingga didapat 720 dibagi 36. Didapatlah hasilnya adalah 20 meter per sekon. Kencang sekali ya. Sekarang kita lihat, apalagi yang diketahui adalah T-nya. T sama dengan 2 menit. 2 menit juga kita ubah ke dalam detik. 2 menit sama dengan berapa detik? Dikali 60. 2 dikali 60 sama dengan 120 sekon. Sehingga kemudian ditanya, berapakah perpindahannya? Berarti yang ditanya adalah S atau delta X. Jawab, delta X sama dengan V dikali T. Didapatlah kecepatannya adalah 20 meter per sekon dikali 120 sekon. Maka perpindahannya sebesar 2.400 meter. Boleh dicoret. Itu ya, atau 2,4 kilometer. Ini dia. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Tentang penerapan kelajuan. Rudi berlari selama 5 menit dan menempuh jarak 1 km. Kelajuan Rudi berlari adalah, nah, ini semakin lebih mudah ya. Buat diketahui dulu. Diketahui waktunya T sama dengan 5 menit. 5 menit jadikan ke detik. Sama dengan berapa? 5 kali 60. Dapatlah dia 300 sekon. Kemudian apalagi yang diketahui? Jaraknya. S sama dengan 1 km. Kemudian ditanya adalah kelajuan rata-rata. V sama dengan, maka jawab. V sama dengan rumusnya atau persamaannya adalah S per T. Maka didapatlah V sama dengan 1000 meter. Maaf, ini belum kita ubah ya. 1 km itu sama dengan 1000 meter. 1000 meter per 300 sekon. Boleh dicoret nolnya. Maka didapat V sama dengan 10 per 3 meter per sekon. Maka didapatlah hasilnya adalah 3,33 meter per sekon. Inilah kelajuan Rudi saat berlari. Cukup kencang. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor
6, yaitu penerapan kelajuan rata-rata. Kita lihat. Kita baca dahulu soalnya. Sebuah mobil yang sedang melaju menempuh jarak 20 km pada 5 menit pertama. 10 menit berikutnya menempuh jarak 40 km. Dan 15 menit selanjutnya, mobil itu menempuh jarak 15 km. Kelajuan rata-rata dari mobil itu adalah, baik, untuk mencari kelajuan, kita lihat apa yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui pada menit pertama, anggap saja dari A ke B, jaraknya 20 km, waktunya 5 menit. Kemudian, dari B ke C, waktunya 10 menit. 10 menit. Kemudian, jarak yang ditempuhnya adalah 40 km. Kemudian, dari C ke D, waktunya adalah 15 menit. Kemudian, jarak yang ditempuhnya adalah 15 km. Lalu, berapakah? Ditanya, berapakah kelajuan rata-rata? Nah, sekarang kita bisa hitung. Kita cari dulu berapa jarak tempuhnya total. Kita ubah dulu ya, 20 km. 20 km sama dengan 20.000 meter. Kemudian yang kedua, 40 km sama dengan 40.000 meter. Dan yang ketiga adalah 15 km sama dengan 15.000 meter. Nah, kalau kita totalkan, jaraknya, jarak tempuh itu adalah 75.000 meter. Begitu ya. Kemudian, berapa waktunya? T sama dengan, kita lihat, 5 menit. Kita ubah menjadi detik. 5 kali 60. Dapatlah 300 sekon. Kemudian yang kedua adalah 10 menit. Kita bisa langsung ubah 10 kali 60 sama dengan 600 sekon. Kemudian yang ketiga adalah 15 menit. Sama dengan 15 kali 60. Sama dengan berapa ini? 900 sekon. Maka T totalnya adalah 300 ditambah 600 ditambah 900, maka didapatlah 1.800 sekon. Nah, sekarang yang sebelah sini Pak Guru hapus ya. Maka V rata-rata sama dengan sigma S per sigma T. Sigma itu adalah jumlah atau resultan. Maka didapat jarak tempuhnya adalah 75.000 meter per waktunya 900 sekon. Boleh dicoret nolnya. Maka didapat 750 dibagi 9. Berapakah hasilnya? 75 dibagi 9. Itu adalah kali 8. Bentar. 750 dibagi 9 dikali 8. Hasilnya adalah 72. Bisa 3. 30. Kali
3. 27. Dapatlah 3. Maka 83,33. Inilah kecepatan rata-ratanya. Sehingga V rata-rata sama dengan 83,33. Ini hasilnya. Baik. Sekarang cukup jelas ya. Kita kembali lagi. Sekarang kita masuk ke penerapan hukum Newton 2. Perhatikan gambar berikut. Apabila massa balok 2 kg, masanya M, Pak Guru buat langsung di sini, 2 kg. Kemudian F1 10 Newton, ini 10 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke sebelah kanan. Sedangkan F2 adalah 2 Newton. Arahnya ke sebelah kiri. Maka besar dan arah percepatan balok adalah, ditanya A-nya kan, percepatan. A sama dengan F per M. Ini dalam hukum Newton. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Tapi sebelum kita mencari A, kita cari dulu berapa resultannya. Maka sigma F sama dengan, atau R sama dengan F1 tambah F2. F1-nya berapa? 10 Newton. F2, karena dia arahnya ke kiri, ditambah minus 2. Maka didapatlah F-nya, sigma F-nya atau R-nya adalah 8 Newton. 10 Newton plus kali minus adalah minus, dikurang 2 sama dengan 8 Newton. Ini sigma F. Maka A sama dengan 8 Newton per, masanya berapa? Masanya 2 kg. 2 kg. Maka didapatlah percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Cukup mudah ya untuk hukum Newton kedua. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 8, masih dalam penerapan hukum Newton kedua. Kita perhatikan soalnya. Nah, kali ini ada sebuah mobil yang massanya, kita lihat massanya adalah 1.500 kg. Perhatikan gambar mobil yang melaju berikut. Mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang percepatannya malah sudah diketahui. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Besar gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah, yang diketahui apa lagi? Ada M di sini adalah 1.500 kg. Yang ditanya adalah berapakah F-nya? Maka jawab. F sama dengan M dikali A. Ini persamaannya ya. Kita lihat, M-nya berapa? 1.500 kg. Dikalikan 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga didapatlah gaya yang diberikan kepada mobil ini adalah sebesar 3.000 Newton. Mudah dan menyenangkan, bukan? Baik, selamat belajar. Kamu boleh searching sebanyak-banyaknya soal tentang gerak dan gaya, terutama untuk level yang lebih tinggi, agar kamu lebih memahami penerapan tentang konsep perhitungan gerak dan gaya. Semangat terus ya. Salam sehat. Sampai jumpa.